Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla faj'alana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassaron. Itu yang terus Baik. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmah dan karunia yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan di antara nikmatnya ialah kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis pada kesempatan malam hari ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, pemahaman dan istiqomah dalam mempelajari bahasa Arab. Amin ya robbal alamin. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya sampai hari kiamat. Amin. Kaifa halukunna ya akhwati? Alhamdulillah. Mumtaz. Alhamdulillah ana bi khairin, atau bisa juga diganti nahnu bi khairin walhamdulillah. Baik, kita langsung masuk saja di dalam kitab Durus Lugha Al-Arabiyyah halaman yang kelima untuk pelajaran yang pertama. Mungkin ini sudah pernah semua ya, tapi insya Allah nggak apa-apa kita ulang biar ilmunya nanti makin mantap. Seperti biasa, Ana bacakan terlebih dahulu dan silahkan Antuna untuk perhatikan, dengarkan, dan cermati untuk panjang pendek dari kata tersebut. Silakan diperhatikan dan didengarkan. Ad-darsul awwalu. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Tayyib, barakallahu fikum. Kita masuk di pelajaran yang pertama. Naam, sahih. Ya, langsung saja kita coba baca dan artikan. Nanti yang nggak tahu artinya bisa ditulis artinya. Ad-darsul awwalu. Artinya apa kira-kira? Pelajaran yang pertama. Naam, sahih. Ad-darsul awwalu. Pelajaran yang pertama. Hadza. Artinya Ini. ini, sahih. Hadza baitun. Ini rumah. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza babun. Ini pintu. Hadza kitabun. Ini buku. Hadza qalamun. Ini pulpen. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza sarirun. Ini tempat tidur. Hadza kursiyun.
Ini kursi. Na'am barakallahu fikum. Coba kita langsung saja satu-satu untuk membaca dan mengartikan. Insyaallah nanti kita jelaskan setelahnya. Tafadhali silakan dari Bu Rosliana, silakan. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awwalu. Pelajaran yang pertama. Hadza. Ini. Hadza baitun. Ini rumah. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza babun. Ini pintu. Hadza kitabun. Ini buku. Hadza qalamun. Ini pulpen. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza sarirun. Ini tempat tidur. Hadza kursiyun. Ini kursi. Na'am mumtaz, sahih, barakallah. Tafadhal ba'dahu. Jadi Pak. Ba'daha. Saya Ustaz ya. Na'am sahih. Ada risun awal, pelajaran pertama. Na'am. Haza baitun, ini rumah. Haza babun, ini pintu. Na'am. Haza kitabun, ini buku. Haza qalam, ini pen. Haza miftahun, Apa? ini kunci. Haza maktabun, ini meja. Haza sarirun, ini tempat tidur. Haza kursiyun, ini kursi. Na'am mumtaz, barakallah. Nah, akhwat semuanya bisa diperhatikan bahwasanya di pelajaran yang pertama nanti kita akan mempelajari tentang sebuah kata yang ada di judul yaitu hadza yang memiliki arti ini. Nanti insya Allah akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan hadza, lalu bagaimana fungsi dari hadza tersebut. Nah, coba untuk share materinya sebentar. Tusi. Ya, Thayyib. Apakah sudah nampak layarnya? Sudah Ustaz. Thayyib, barakallahu fikum. Nah, tadi di pelajaran yang pertama kan kita membaca tentang hadza. Nah, di sini insya Allah akan kita jelaskan pengertian dan penggunaan maupun contoh dari kata hadza tersebut. Nah, kata hadza itu memiliki arti apa, akhwat? Ini. Ini sahih. Nah, pengertian hadza dalam bahasa Arab adalah ismu isyaratin lil mufradil mudzakkaril qaribil aqili wa ghairil aqili. Kata hadza hanya panjang, za-nya juga panjang, adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Nah, kalau hadza merupakan kata tunjuk, otomatis dia digunakan untuk menunjuk. Menunjuk apa? Nah, di situ dijelaskan dia adalah isim isyarah ataupun kata tunjuk
untuk menunjuk sesuatu yang mufrad. Arti dari kata mufrad adalah tunggal. Kemudian mudzakkar yaitu laki-laki yang dekat, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Nah, sebenarnya dari pengertian ini kita bisa simpulkan bahwasanya hadza itu kata tunjuk untuk dekat, tapi dia harus tunggal dan laki-laki. Bisa dipahami akhwat semuanya pengertian dari hadza? Insyaallah Ustaz. Ya, Ustaz. Barakallah. Jadi nanti kalau memang belum paham atau kurang maksimal dalam memahami, bisa langsung ditanyakan biar kita jelaskan ulang insya Allah. Nah, kemudian kita langsung masuk ke al-misal ataupun contoh. Nah, tadi hadza itu digunakan untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Nah, kita ke contoh yang nomor 2 dulu. Untuk yang tidak berakal. Karena di bacaan yang pertama itu semuanya tidak berakal. Nah, contoh di poin yang pertama adalah ada kata hadza kemudian ditambah dengan kata kitabun. Nah, kata hadza artinya apa akhwat? Artinya ini. Ini. Kata kitabun artinya buku. Buku. Kalau digabung menjadi hadza kitabun. Ini sebuah buku. Nah, coba sesuai enggak dengan rumus ataupun pengertian yang kita bahas? Nah, berarti kita fokus dengan kata kitab karena dia yang ditunjuk. Nah, tadi dikatakan hadza kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang dekat, yang tunggal dan laki-laki, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Nah, pertanyaannya, kata kitab, apakah dia itu kata yang tunggal atau menunjukkan satu? Jawabannya adalah iya. Berarti sesuai. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kata kitab dia mudzakkar atau laki-laki? Jawabannya iya, maka sesuai. Kemudian ketika kata atau benda tersebut dekat, maka kita menunjuk dengan kata hadza. Maka menjadi hadza kitabun. Nah, berakal atau tidak berakal kata kitab? Di sini tidak berakal. Boleh nggak hadza untuk menunjuk sesuatu yang tidak berakal? Jawabannya adalah boleh. Berarti sesuai nggak dengan kaidah atau pengertian yang kita jelaskan? Sesuai. Nah, kalau sesuai berarti kalimat tersebut sudah benar. Barakallahu fikum. Kemudian untuk contoh nomor 2, untuk poin yang kedua ada kata hadza, kemudian ditambah dengan masjidun. Maka menjadi hadza masjidun. Seperti tadi, kita cek dulu. Kata masjid, apakah dia sesuatu yang tunggal atau mufrad? Jawabannya iya. Apakah dia laki-laki? Jawabannya iya. Nah, seandainya masjid tersebut dekat, maka kita harus menggunakan kata tunjuk apa untuk menunjuknya? Adalah hadza. Sesuai dengan kaidah atau pengertiannya? Sesuai. Maka kata tersebut atau kalimat tersebut adalah benar. Nah, kemudian di contoh nomor 2 untuk poin yang ketiga, kita di sini memberikan contoh tapi contoh yang salah. Agar apa? Agar bisa membedakan dan bisa memahami.
Oh, ini benar. Oh, ini salah. Salahnya kenapa? Kita jelaskan. Nah, di sini ada kata hadza, kemudian ditambah dengan kata bakorotun. Hadza itu artinya ini. Bakorotun artinya sapi betina. Kalau digabung menjadi apa? Menjadi hadza bakorotun. Nah, kita cek benar enggak kalimat tersebut. Nah, kita lihat bakorotun. Dia berakal atau tidak berakal? Berakal. Tidak. Tidak ya? Tidak berakal karena dia hewan. Nah, kalau kita mau nunjuk, boleh nggak menunjuk dengan kata hadza? Jawabannya Tidak. Boleh. boleh. Ya, sampai sini boleh. Karena dia sesuatu yang tidak Tidak berakal. berakal. Kemudian yang kedua, ketika sapinya dekat, boleh nggak kita menunjuknya dengan kata hadza? Jawabannya Boleh. boleh. Karena menunjuk sesuatu yang dekat. Dekat. Kemudian pertanyaan ketiga, kata bakoroh itu dia tunggal atau mufrad. Boleh nggak ditunjuk dengan kata hadza? Jawabannya boleh. Nah, yang ketiga, kata bakoroh di sini laki-laki atau perempuan? Perempuan. 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 Nah, berarti boleh nggak ditunjuk dengan kata hadza? Tidak ya. Tidak. Nah, tidak boleh. Tidak Nah, boleh. di poin di sinilah yang menjadikan hadza tidak boleh menunjuk untuk kata bakoroh. Yang lainnya sama, dia mufrad, ia mufrad, tidak berakal, ia tidak berakal, dekat, ia dekat. Cuma satu poin yang tidak tepat, yaitu ia adalah isim 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 muannas atau isim perempuan. Berarti nggak boleh. Kenapa? Karena hadza digunakan untuk menunjuk isim laki-laki. Laki-laki. Barakallahu fikum. Sampai sini bisa dipahami, akhwat semuanya? Insyaallah Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Mumtaz. Nah, kemudian kita lanjut atau ke contoh yang pertama sekarang. Nggak apa-apa, nggak urut. Nah, contoh yang pertama, poin yang pertama. Hadza ditambah dengan kata mudarris. Hadza artinya ini, mudarris artinya guru. Nah, kita di sini fokus dengan sesuatu yang ditunjuk. Mudarris, berakal atau tidak berakal? Berakal. Berakal. Berarti boleh ditunjuk dengan hadza? Boleh. Boleh. Terus, seandainya dekat, dia akan ditunjuk dengan hadza. Nah, dia kata mudaris tunggal atau bukan? Tunggal Ustaz. Tunggal. Boleh ditunjuk dengan hadza? Boleh Ustaz. Boleh. Nah, mudzakkar apa mu'annas? Laki-laki atau perempuan kata mudaris? Laki-laki. Laki-laki. Berarti semua syarat terpenuhi. Maka boleh ditunjuk dengan kata tunjuk Hadza. hadza. Mumtaz. Barakallah. Nah, kemudian di contoh yang pertama, poin yang kedua, ada kata hadza, kemudian ditambah dengan kata tolibun, menjadi hadza tolibun. Hadza artinya ini, tolibun artinya pelajar. Kata tolibun berakal atau tidak berakal? Berakal. Berakal. Boleh ditunjuk dengan hadza? Boleh. Boleh. Kata tolibun tunggal atau bukan? Tunggal. Tunggal. Boleh ditunjuk dengan hadza? Boleh. Boleh. Nah, laki-laki atau perempuan kata tolibun? Laki-laki Ustaz. Laki-laki. Boleh ditunjuk dengan hadza? Boleh. Ustaz. Boleh. Nah, di sini semua syarat terpenuhi. Maka kesimpulannya, kata tolibun boleh ditunjuk dengan kata tunjuk hadza. Barakallahu fikum.
Nah, kembali ke contoh yang pertama, poin yang ketiga. Sekarang selanjutnya, di situ ada kata hadza, kemudian kata muslimatun. Digabung menjadi hadza muslimatun. Hadza artinya ini, muslimatun artinya apa muslimah? Pelajar perempuan. Ngajar perempuan. Itu di situ salah. Bukan pelajar, afwan. Muslimah apa artinya? Muslim. Nah, muslim itu laki-laki muslim. Kalau muslimah berarti perempuan muslim. Muslim. Nah, Perempuan Muslim. kata muslimah berakal atau tidak berakal? Berakal. Berakal. Boleh ditunjuk dengan hadza? Boleh. Boleh. Tunggal apa bukan? Tunggal. Boleh ditunjuk dengan hadza? Boleh. Poin yang ketiga, laki-laki atau perempuan ini? Perempuan, Ustaz. Nah, boleh ditunjuk dengan hadza atau tidak? Tidak. Nah, Tidak. di poin inilah kata tersebut menjadi salah karena hadza digunakan untuk menunjuk sesuatu yang perempuan. Bisa dipahami akhwat semuanya? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Mumtaz, barakallah. Kecepatan enggak untuk penjelasannya? Cukup, Ustaz. Mm. Masya Allah. Tapi bisa dipahami ya? Sedikit-sedikit, Hmm. Ustaz. Na'am, la ba'sa insya Allah. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, nah di situ kan tadi kita mendengar ada beberapa istilah. Ada istilah isim isyarah, ada istilah mufrad, ada istilah mudzakkar. Nah, berarti sebelum kita lanjut nanti di situ kita akan mempelajari tentang istilah-istilah tersebut terlebih dahulu. Nah, kita jelaskan nggak apa-apa pelan-pelan. Bisa kelihatan di layar? Kelihatan, Ustaz. Ya, Tan. Alhamdulillah. Nah, ini sengaja Ana masukkan di materi pembahasan atau pelajaran pertama. Kenapa? Agar memudahkan kita nanti untuk maju ke materi-materi berikutnya. Karena apa? Nanti istilah-istilah ini itu akan sering terdengar di telinga kita ketika kita belajar bahasa Arab. Nah, jadi di sini ada materi tambahan yang di luar dari buku, kita tambahkan di sini tentang apa? Tentang aksamul kalimati atau pembagian dari kata. Kata. Nah, al-kalimatu atau kata dalam bahasa Arab itu nanti dia terbagi menjadi 3. Nah, apa saja 3 tersebut? Yang pertama adalah ismun ataupun nama. Meliputi apa saja? Bisa nama manusia, nama hewan, nama tumbuhan, nama benda, nama sifat, warna, dan lain-lain sebagainya. Itu pembagian kata yang pertama disebut dengan ismun atau nama. Atau kita jadikan istilah saja menjadi isim gitu, sering terdengar. Kemudian pembagian yang kedua adalah fi'lun ataupun kata kerja. Nah, yang namanya kata kerja pasti dia adalah kata yang berkaitan dengan waktu. Maksudnya apa? Ada kata kerja untuk masa lampau, ada kata kerja untuk masa sekarang ataupun yang akan datang, kemudian ada kata kerja perintah. Nah, yang demikian itu disebut dengan fi'il atau kata kerja. Nah, kata kerja yang telah lampau disebut dengan fi'il madhi. Sedangkan kata kerja untuk yang sekarang atau yang akan datang disebut dengan fi'il mudhari'.
Kemudian kata kerja perintah disebut dengan fi'il amr. Nah, mungkin di sini masih asing, tapi yang harus kita pahami bahwasanya fi'il itu dia adalah kata kerja. Nah, contohnya langsung dzahaba yadhhabu. Artinya apa, akhwat? Pergi. Pergi. Kata pergi sebuah kata kerja atau bukan? Kata kerja. Naam, sahih. Kemudian kharaja yakhruju, kembali. Afan. Kharaja yakhruju itu bukan kembali, tapi keluar. Keluar. Itu banyak salahnya. Mungkin pas bikin buku lagi ngantuk. Kharaja yakhruju artinya keluar. Keluar kata kerja atau bukan? Kata kerja. Kerja. Kata kerja bahasa Arabnya adalah fi'il. Kemudian kataba yaktubu artinya Menulis. menulis. Menulis kata kerja atau bukan? Kata Kata kerja. kerja. Kata kerja berarti disebut dengan fi'il. Paham sampai sini akhwat semuanya? Insyaallah, Ustaz. Mumtaz, barakallah. Kemudian pembagian kata dalam bahasa Arab yang ketiga ataupun yang terakhir adalah harfun atau huruf. Nah, huruf yang kita maksud yang menjadi bagian dari kata itu bukan huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, sampai selesai itu bukan. Tapi huruf apa yang masuk ke kategori kata di sini? Nah, di situ aja penjelasannya. Huruf yang masuk ke dalam kategori sebuah kata adalah huruf yang sudah memiliki makna. Contohnya min artinya apa? Dari. Fi artinya apa? Di dalam. Di dalam. Wa artinya dan. Min dan fi termasuk dari huruf-huruf jar. Nah, disebut dengan apa? Huruf jar. Nah, huruf jar maka berarti Apa dia jar, Ustaz? bukan. Kenapa? Huruf jar apa huruf jar? Sama saja. Itu karena kalau dalam pengucapan bahasa Arab itu yang betul harful jar. Tapi kalau bahasa Indonesia atau Jawa jar. Sama saja insya Allah. Tapi kalau dengan bahasa Arab yang betul jar. Gitu. Iya, Ustaz. Nah, jadi ada isim atau nama, ada fiil atau kata kerja, ada huruf atau huruf, tapi yang memiliki makna. Sampai sini bisa dipahami semuanya, akhwat? Insyaallah bisa, Ustaz. Beneran bisa dipahami? Bisa, Ustaz, sedikit-sedikit. Insyaallah, Ustaz. Alhamdulillah. Insya Allah nanti makin paham insya Allah. Nah, ini materi yang tadi. Nah, coba lihat ke bawah. Ada catatan. Nah, tentang isim mufrad. Nah, di situ kelihatan di nomor 1. Mufrad. Ada, Ustaz. Nah, sahih. Tadi kan di atas pengertian ada kata mufrad tuh. Nah, kita di sini akan bahas secara ringkas apa yang dimaksud dengan mufrad. Nah, mufrad adalah kata yang mengandung makna tunggal. Contoh, pulpen. Berarti yang dimaksud satu pulpen, dua pulpen, apa banyak pulpen? Satu pulpen. Satu. Nah, dua pulpen. Berarti yang dimaksud ada dua. Banyak pulpen. Berarti yang dimaksud ada banyak. Nah, dalam bahasa Arab juga ada kata demikian. Ada kata yang mengandung makna satu atau tunggal. Ada kata yang menunjuk kepada makna dua. Ada kata yang menunjuk kepada makna yang banyak. Nah, untuk mufrad sendiri itu adalah kata yang mengandung makna tunggal. Nah, contohnya kitabun itu artinya kitab. Tapi yang dimaksud adalah satu kitab. Kemudian contoh berikutnya
kata kolamun itu artinya pulpen Pulpen. atau pena. Tapi yang dimaksud di situ adalah satu pena. Paham akhwat semua tentang mufrad? Insyaallah Mufrad paham itu Ustaz. artinya tunggal. Barakallah. Berarti lanjut ke halaman berikutnya. Nah, nomor 2 adalah musanna atau isim musanna. Nah, yang dimaksud dengan isim musanna adalah kata yang mengandung makna 2. Nah, biasanya dia itu ditandai dengan akhiran alif nun ataupun ya dan nun. Contoh, kitabun, kan tadi artinya satu kitab. Bagaimana kalau 2 kitab? Berarti tinggal ditambah alif dan nun. Dari kitabun menjadi kitabani. Dari kolamun menjadi kolamani. Itu ditambah alif sama nun. Nah, itu yang menggunakan alif dan nun. Ada juga atau boleh dengan penambahan ya dan nun. Contohnya, kolamun artinya pulpen. Kalau kolamaini artinya 2 pulpen. Nah, di situ ada penambahan ya dan nun. Nah, Ustadz, ini alif dan nun dan ya dan nun apakah sama? Jawabannya, nanti isi musanna itu ada kaidahnya. Kapan menggunakan alif dan nun, kapan menggunakan ya dan nun. Intinya di sini hanya mengenalkan bahwasanya isim musanna itu berakhiran alif nun ataupun ya nun. Adapun kaidahnya akan kita bahas di pelajaran khusus terkait dengan isim musanna. Bisa dipahami akhwat? Ya. Kalau bisa dipahami, berarti kita lanjut ke nomor 3. Baik. Suaranya kedengaran ikhwan? Afwan akhwat? Terputus-putus ya Ustaz. Qadarullah. Apakah suara anak terdengar? Aduh. Mendengar Ustaz. Alhamdulillah. Nah, untuk isim musanna, apakah sudah bisa dipahami? Insyaallah Ustaz bisa. Alhamdulillah. Berarti kita lanjut ke nomor 3 terkait dengan apa? Mufrad tunggal sudah, musanna atau 2 sudah, sekarang kita ke bentuk jam'un atau jama'. Nah, jama' adalah kata yang mengandung makna banyak. Nanti di sana jamak itu terbagi menjadi 3. Tapi di sini kita hanya sekedar mengenalkan dulu, belum masuk secara spesifik ke bentuk jamak. Jadi isim jamak itu biasanya berakhiran wawu dan nun ataupun ya dan nun. Tapi ingat, walaupun itu sama-sama ya dan nun seperti isim musanna, tapi sebelum kata ya itu kasroh. Contohnya, di atas kan kolamaini. Nah, kalau di sini itu muslimina gitu. Nah, untuk jamak yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Dia itu berakhiran wawu, nun, atau ya dan nun. Contoh, muslimun itu satu orang muslim.
Bagaimana kalau banyak, maka ditambahkan wawu nun ataupun ya nun menjadi muslimuna atau muslimina. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jamak mu'anats salim. Nah, dia biasanya berakhiran alif dan ta. Contoh, kata muslimatun itu satu orang muslimah. Bagaimana kalau muslimahnya banyak? Maka bisa ditambah alif dan ta menjadi muslimatun. Dari muslimatun menjadi muslimatun. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah jamak taksir. Nah, jamak taksir di sini dia itu tidak memiliki wazan ataupun patokan seperti yang lainnya. Contohnya, kolamun artinya pulpen. Bagaimana kalau banyak pulpen? Nah, dia berubah menjadi aklamun. Nah, untuk jamak taksir tersebut itu dia harus hafal dan harus tahu. Karena apa? Dia nggak memiliki wazan ataupun patokan. Maka di situ dikatakan dia itu tidak beraturan. Untuk nomor 3, apakah bisa dipahami, akhwat? Ya, sudah sih, masih bingung, Ustaz. Masih bingung. Intinya, jamak itu kata yang mengandung makna banyak. Sudah sampai situ saja. Iya. Karena belum terlalu dibutuhkan nanti ya. Nah, Ustaz. Kemudian yang keempat tentang mudzakkar. Apa artinya mudzakkar? Kata yang menunjukkan nama dan atau sifat laki-laki. Betul. Poin yang keempat, kita mempelajari tentang mudzakkar. Nah, yang dimaksud dengan mudzakkar adalah kata yang menunjukkan nama ataupun sifat laki-laki. Contoh, muslimun artinya seorang muslim. Kolamun artinya sebuah pena. Nah, biasanya isim mudzakkar itu secara umum dia tidak menggunakan tak marbutoh. Tahu tak marbutoh? Nah, tak marbutoh itu tak yang bulat yang ada di akhir. Iya. Biasanya untuk nama laki-laki itu tidak menggunakan tak marbutoh. Walaupun nanti ada sebagian yang menggunakan tak marbutoh. Tapi ketika itu ditunjukkan untuk nama atau sifat laki-laki, maka dia tetap menjadi isim mudzakkar atau laki-laki. Paham sampai sini, akhwat? Ya, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Mumtaz. Kemudian poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima, tentang mu'annas, kebalikan dari mudzakkar. Nah, kata mu'annas adalah kata yang menunjukkan nama atau sifat perempuan. Contoh, muslimun kan tadi orang muslim. Bagaimana kalau orang muslimnya perempuan? Maka ditambah tak marbutoh menjadi muslimatun. Baqaratun. Nah, ini mudzakkar apa mu'annas? Kalau dilihat dari bentuknya atau katanya, dia berakhiran tak marbutoh. Kemungkinan besar dia adalah isim mu'annas atau perempuan. Nah, kemudian su'adu. Nah, dia nggak ada tak marbutoh, tapi kok masuk ke mu'annas. Kenapa? Nah, kata su'ad itu biasa digunakan untuk menamai anak perempuan. Otomatis, walaupun dia tidak ada tak marbutoh, tetap dia menjadi isim
muannas karena digunakan untuk menamai perempuan. Barakallahu fikum. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan akhwat? Bisa dipahami semuanya? Kalau untuk nama itu Ustadz, tadi nggak harus ada tamar butohnya ya Ustadz ya? Betul, dengan catatan dia nama yang digunakan untuk menamai laki-laki ataupun sifat dari laki-laki tersebut. Contohnya di sini, Hamzah. Nah, Ya. ada tak marbutoh nggak di situ? Tidak Ustadz. Hamzatun. Ada Ya, tak marbutoh nggak? ada ya, ada. Ada. Nah, Ada ya. nama laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Walaupun ada tak marbutohnya, tapi dia dinamakan atau digunakan untuk menamai nama laki-laki, maka dia tetap menjadi isim yang mudzakkar atau laki-laki. Seperti itu. Oh, begitu. Oh, iya, baik. Nah, bisa dipahami, akhwat? Insya Allah, Ustaz. Na'am, barakallahu fikum. Nah, mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan bagi akhwat yang lain yang berhalangan ataupun qadarullah ada keperluan baru masuk, nanti insya Allah bisa dilihat di rekaman yang akan kita share ulang insya Allah. Dan insya Allah hari Kamis ya, kita lanjut pembelajaran kita untuk Durus Lughah halaman 6 insya Allah. Besok. Naam, sahih. Untuk jamnya sama, jam 8 sampai jam 8.45 kurang lebih. Nah, Ustaz, insya Allah. Na'am, barakallahu fikum. Tentunya di akhir majelis kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan bimbingan, kemudahan, serta istiqomah dalam belajar ataupun menuntut ilmu. Dan tak lupa pula agar kita untuk meluruskan niat kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, akhwat semua. Untuk majelis kita malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyakum barakallah. Izin pamit ya Ustaz.